Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, meminta Presiden Jokowi agar segera merevisi Undang-Undang Kepolisian atau membuat Undang-Undang Kepolisian yang baru dengan menitikberatkan bahwa polisi harus sipil. Permintaan itu disampaikan menyusul munculnya rentetan kasus besar yang merusak nama Korps Bayangkara itu, dan banyaknya kritik serta analisis mengapa Polri sebagai instansi pengayom dan pelindung masyarakat, menghadapi persoalan tersebut. Rentetan kasus dimaksud diantaranya adalah pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh Irjen Verdi Sambo, tragedi Kanjuruhan yang diduga dipicu tembakan gas air mata yang telah kadaluarsa oleh polisi, dan kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa. Kami sipil melihat bahwa pola asesmen yang bisa dilakukan oleh Presiden mumpung suasananya panas adalah mengganti membuat perundangan tentang kepolisian dengan menitik beratkan polisi itu harus sipil. Soal kepangkatan nanti mudah. Lihat ya, Jaksa Agung dulu ada dari kampus, pakai pangkat kok. Lihat, ada pengusaha jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, pakai pangkat juga kok. Lalu kalau kita lihat kondisi-kondisi real di beberapa kepangkatan, dia bisa dilekatkan walau tidak dari karir. Nah, polisi dalam hari ini, kami berharap kepada Pak Jokowi disipilkan dengan cara kepalanya dulu dibuat sipil, yaitu Kapolri. Karena kondisinya masih peralihan tahap awal, ada baiknya Kapolri itu dipilih dari mantan jenderal. Nah, kita membayangkan kalau Pak Jokowi Presiden menerapkan polisinya, Kapolrinya dari sipil, dari sipil lah ya, dari mantan pensiunat untuk transisi ini, maka setelah Pak Jokowi, kita akan menjadi bangga melihat ada Kapolri akademisi, ada Kapolri nanti mungkin orang muda. Jadi nggak seperti sekarang, cemburu-cemburuan. Kapolrinya ini alumnya kecepatan gitu. Kemudian ada geng-gengan gitu. Jadi kalau dia sipil nggak ada geng-gengan. Sama seperti di Kejaksaan Agung. Nyaris tidak tercipta geng-gengan. Iskandar tidak sependapat dengan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman Ponto bahwa kerusakan di tubuh Polri diakibatkan oleh pemisahan Polri dari TNI yang belum terjadi pasca tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998, sehingga Polri masih berperilaku seperti militer. Menurut Soleman Ponto, hal itu dapat dikaji dari Undang-Undang Kepolisian dan TNI yang isinya relatif sama. Kalau kita perhatikan sebutan-sebutan atau pendapat para alumni atau mantan tentara sepertinya benar. Namun esensinya tidak demikian juga. Benarnya di mana? Seperti benarnya begini, jadi dipolarisasikan antara pengaruh saat dia jadi bersama dengan ABRI atau TNI, keluar masih mengadopsi pola lama gitu. Sebenarnya kalau kita lihat tidak demikian juga. Kalau ini tetap kesalahannya bukan hanya sebatas Presiden Jokowi. Sejak reformasi, kalau kita perhatikan ada perhatian yang kurang terhadap Polri. Misalnya begini, kalau yang namanya aparatur sipil negara, mereka tidak disebut aparatur sipil negara, malah disebut pegawai negeri gitu ya. Layaknya seperti TNI. Tidak juga. Karena mereka mendapatkan ungkapan-ungkapan atau pelekatan dapat remunerasi. Nah, yang kedua, kalau kami perhatikan begini, ada kekeliruan menafsirkan penanganan hukum di Indonesia, Kamtibmas dengan pertahanan. Nah, Kamtibmas dianggap bagian dari pertahanan. Seperti itu melekatnya. Padahal, kalau kita belajar dari negara-negara maju, nggak ada Kapolri pakai tongkat komando. Nah, kita sebenarnya sudah mendapatkan hal yang baik ketika dalam sistem pidana Indonesia, polisi itu adalah dalam tanda kutip anak buah dari jaksa. Makanya polisi selalu memberitahu SPDP, surat dimulainya penyidikan. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa. Lalu jaksa memberikan petunjuk-petunjuk. Kalau kurang, makanya bolak-balik berkas. Artinya di dalam konteks pidana ini, polisi ini sangat mudah, rentan posisinya ketimbang jaksa. Maka kemudian setelah lengkap,
oleh jaksa dilimpahkanlah ke pengadilan. Dalam sistem ini, pengadilan adalah yang terkuat tertinggi di antara mereka. Iskandar juga tidak setuju dengan pendapat bahwa Polri rusak setelah Mendagri Tito Karnavian membentuk Satgasus pada tahun 2019, ketika masih menjabat sebagai Kapolri. Kalau itu kami pikir terlalu cetek ya. Jadi dari mulai reformasi itu memang ada niat buruk di lingkungan oknum-oknum kepolisian hendak menggunakan instrumen kepolisian ini untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Termasuk adanya Satgasus itu. Jadi Satgasus ini hanya satu dari begitu banyak masyarakat. Iya betul. Bisa kita lihat kok, kebetulan teman-teman saya dari mulai tahun 95 itu di lingkungan polisi ya. Saya berteman dari mulai ada melati 1 sampai melatinya sampai bintangnya 2 gitu ya. Itu mereka sebut kesalahan-kesalahan manajerial itu ada kok di zaman Pak Sutanto, ada. Bukan hanya di zaman Tito Karnavian, bukan di zamannya Idam Aziz, bukan hanya itu. Kita mengetahui itu kok lompatan-lompatan bintang terlalu lama menjadi bintang, padahal masa lalu itu orang terlalu lama di kombes gitu. Nah sekarang orang terlalu lama di bintang, bolak-balik. Makanya pertanyaan Pak Ponto atau siapapun dari kelompok mantan TNI, ini bintang ini kelamaan berputar jadi Kapolda gitu ya. Nah memang itu gara-gara kelamaan di bintang. Coba ditahan itu di kelamaan di kombes, nggak akan terjadi. Ada orang yang bisa 3-4 kali menjadi Kapolda di wilayah yang berbeda-beda. Itu yang penyebabnya. Jadi manajerialnya ini kalau setelah kami assessment nanti terkait semua dengan anggaran. Lihat sekarang yang terjadi. Perilakunya harusnya sipil tapi performanya sudah militer. Senjatanya semi militer. Perilakunya siap gerak dan sistem kekompakannya itu sangat militer sekali. Di sisi berbeda, mereka ini melapor kepada jaksa yang sipil, toh takut juga kok nggak diterima berkasnya. Mereka kadang-kadang kalau kita ketemu, waduh nanti kita malu kalau petunjuknya terlampau membuat kita jelek gitu. Jadi artinya mereka juga ke tingkat sipil itu berpikir gitu. Mereka juga tidak bisa sekuat dirinya menganggap karena ada aturan di Republik ini, mereka itu pelaksana dari penuntutan. Namun, Iskandar mengakui kalau Presiden Jokowi lamban mensipilkan Polri, akan semakin banyak kasus yang muncul di tubuh Korps Bayangkara itu. Kalau Pak Jokowi masih mengulur, jangan-jangan ada kasus, udah kemarin kasus Sambo, masuk Kanjuruhan, masuk kasus Teddy Minasa, nanti ada lagi yang lain gimana? Yang malu kan Pak Presiden sendiri, dianggap tidak mampu menata hanya satu lembaga ini. Kan sayang, sementara lembaga dan atau kementerian lain mampu ditangani Pak Jokowi. Masa beliau mau menjadi tercela atau kinerjanya menjadi jelek hanya karena lembaga ini? Nah ini yang kita harapkan agar Pak Presiden, kami mafhum dengan beliau orang Solo, menunjukkan simbol-simbol. Maka kami memberikan pendapat searah itu melalui ini Pak, simbol ini diterapkan begini aja. Kan udah ada percontohan, kejaksaan bisa tuh. Bisa kemudian udah pensiun atau dari akademisi dikasih pangkat juga kok. Nah nanti kalau umpamanya dalam fase awal Kapolri dari sipil untuk tahap awal adalah mantan-mantan pensiunan jenderal, itu lebih baik. Nanti baru presiden keberapa nanti bisa jadi. Kita kan melihat ada polisi yang betul-betul sipil. Lantas, bagaimana sebenarnya polisi yang ideal menurut pendapat Iskandar? Idealnya polisi semi-semi di Amerika lah, karena budaya mereka Eropa ya. Tidak berpakaian seragam seperti lain-lain, chipnya egaliter, humanis gitu ya. Tidak nampang-nampang doang statement tapi nggak pernah kerja, lengan bajunya dising-singkan dia bekerja gitu kan, rapat dengan anak buahnya tidak ada berdasarkan kepangkatan tapi berdasarkan kinerja. Polisi partner 2 orang, bisa berseragam bisa tidak berseragam, jadi elegan, ada di tengah-tengah masyarakat. Iskandar berharap Presiden Jokowi dapat mensipilkan Polri secepatnya. Kita berharap diterapkan di akhir tahun ini supaya ada masa transisi 2 tahun di tangan Pak Jokowi, menilai buah-buah karya mensipilkan Kapolri dari tidak jenderal aktif.